Hama kronis. Lambung terasa perih. Asam lambung sering naik. Perut terasa panas. Mual datang tiba-tiba. Begah setelah makan sedikit. Dada terasa tidak nyaman. Keluhan ini sering datang diam-diam, tanpa suara, tanpa peringatan. Namun dampaknya besar. Mengganggu nafsu makan. Mengganggu tidur di malam hari. Mengganggu konsentrasi. Dan perlahan mengganggu ketenangan hidup. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan rasa perih di lambung. Bangun pagi dengan dada tidak nyaman. Makan sedikit langsung begah. Tidur harus setengah duduk, namun tetap dijalani, ditahan karena merasa sudah terbiasa. Padahal lambung yang terus perih bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang meminta perhatian. Tubuh tidak berteriak. Ia hanya memberi sinyal, pelan namun terus-menerus. Dan jika sinyal ini diabaikan, keluhan bisa semakin berat. Karena itu, ikhtiar alami bukan untuk menggantikan dokter. Ikhtiar alami adalah cara lembut untuk membantu tubuh pulih perlahan tanpa memaksa. Sekarang, kita akan membahas secara sangat rinci, dengan tempo pelan, tahap demi tahap, agar siapapun bisa mempraktikkan sendiri di rumah dengan aman. Namun sebelum masuk ke bahan, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Lambung adalah organ yang sensitif. Ia tidak suka kejutan, tidak suka perubahan ekstrim, tidak suka tergesa-gesa. Karena itu, semua ikhtiar alami harus dilakukan dengan dosis kecil, dengan cara lembut, dan dengan konsistensi. Bukan semakin banyak semakin baik, justru sebaliknya. Sekarang kita masuk ke bahan alami, satu persatu. Bahan alami pertama, kunyit. Kunyit sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama untuk membantu peradangan di dalam tubuh, termasuk peradangan pada lambung. Namun, kunyit tidak boleh digunakan sembarangan. Jika terlalu banyak atau terlalu pekat, justru bisa membuat lambung iritasi. Karena itu, perhatikan langkah berikut. Cara memilih kunyit. Pilih kunyit segar, warnanya kuning cerah, tidak lembek, tidak berjamur. 1 ruas jari saja sudah cukup. Cara membersihkan. Cuci kunyit di air mengalir. Sikat perlahan kulitnya, kupas tipis kulit luarnya. Cara mengolah. Iris kunyit sangat tipis. Semakin tipis, semakin lembut hasilnya. Masukkan ke panci kecil. Tambahkan 2 gelas air bersih. Rebus dengan api kecil, bukan api besar. Biarkan mendidih perlahan selama 15-20 menit. Air akan berubah warna menjadi kuning lembut. Matikan api. Saring air rebusan. Tunggu hingga hangat. Cara menggunakan. Minum setengah gelas 1 kali sehari, pagi hari. Perut boleh kosong, namun tidak dalam kondisi sangat perih. Minum perlahan, dengan posisi duduk, jangan berdiri. Gunakan selama 3 hari, lalu berhenti 2 hari. Amati reaksi lambung. Jika terasa nyaman, tidak perih, tidak mual, boleh dilanjutkan. Bahan alami kedua, lidah buaya. Lidah buaya terkenal sangat lembut, namun justru disinilah letak risikonya. Jika salah olah, lendir alaminya bisa menyebabkan mules. Karena itu, proses pembersihan adalah bagian terpenting. Cara memilih lidah buaya. Pilih daun yang besar, tebal, segar, tidak busuk. Cara membersihkan. Kupas kulit hijau, ambil daging beningnya saja. Cuci daging lidah buaya berulang kali. Remas perlahan, buang airnya. Ulangi sampai lendir benar-benar hilang dan rasa pahit berkurang. Jangan terburu-buru, langkah ini sangat penting. Cara mengolah. Potong kecil-kecil, masukkan ke panci. Tambahkan 2 gelas air, rebus sebentar saja, 5 menit, tidak lebih.
Matikan api, saring airnya. Cara menggunakan: minum setengah gelas saat hangat. Gunakan 2-3 kali seminggu, jangan setiap hari. Minum setelah makan ringan, bukan saat perut kosong. Bahan alami ketiga, daun pepaya muda. Daun pepaya membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa begah. Namun, rasanya pahit dan tidak cocok untuk lambung yang sangat sensitif. Karena itu, gunakan secukupnya. Cara memilih: pilih daun pepaya muda. Warnanya hijau terang, tidak terlalu tua. Cara mengolah: cuci bersih, remas-remas daun, buang air masanya. Masukkan ke panci, tambahkan 2 gelas air. Rebus dengan api kecil sampai tersisa 1 gelas. Saring airnya. Cara menggunakan: minum setengah gelas, 1 kali minum. Gunakan maksimal 2 kali seminggu. Jika lambung terasa panas, perih bertambah, segera hentikan. Jahe. Jahe membantu mual dan menghangatkan tubuh. Namun untuk penderita MAH, jahe harus digunakan sangat sedikit. Cara memilih: pilih jahe segar, tidak keriput, tidak busuk. Cara mengolah: ambil 1 iris tipis saja, geprek ringan. Rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Cara menggunakan: minum setengah gelas saat hangat. Gunakan hanya saat mual, bukan untuk rutin harian. Air hangat. Ini adalah ikhtiar paling aman dan sering diremehkan. Padahal, air hangat membantu membuat lambung lebih rileks. Cara menggunakan: setiap pagi, minum 1 gelas air hangat. Diminum perlahan dengan posisi duduk. Jangan terburu-buru. Setelah itu, atur pola makan. Ini bagian yang sangat penting. Makan sedikit, tapi lebih sering. Jangan menunggu lapar, jangan makan terlalu kenyang. Hindari makanan pedas, makanan asam, gorengan, kopi, minuman dingin. Makan dengan pelan, kunyah sampai benar-benar halus. Jangan langsung tiduran setelah makan. Tunggu minimal 2 jam. Atur pikiran. Stres memperparah MAH walaupun makanan sudah dijaga. Luangkan waktu untuk tenang, tarik napas dalam, berjalan ringan, tidur cukup. Ikhtiar alami tidak bekerja instan. Ia bekerja perlahan. Namun jika dilakukan dengan sabar, banyak orang merasakan perih berkurang, asam lambung lebih tenang, tidur lebih nyaman, tubuh terasa lebih ringan. Sekali lagi, ini adalah ikhtiar, bukan janji. Jika keluhan berat, muntah darah, nyeri hebat, segera periksa ke dokter. Namun semoga ikhtiar alami ini menjadi jalan kebaikan, menjadi wasilah kesembuhan. Rawat tubuh dengan lembut. Karena tubuh setia menemani seumur hidup.